Berislam di era modern ini menurut Mbak Mela gitu ya, yang saya rasa kita terus maju dalam teknologi lah misalnya, peradabannya terus maju gitu. Kan kita nggak bisa dong terus menggunakan pemikiran-pemikiran lama gitu. Betul. Nggak bisa dong menggunakan konvensional thinking yang kita bawa hari ini, plek percis apa dan lain-lain, sehingga perlu ada yang namanya fluktuatif atau perubahan-perubahan gitu. Sepakat. Nah, Islam yang dinamis seperti apa sih yang kira-kira Mbak Mela bisa sampaikan bahwa ternyata Islam itu bukan hanya as a religion, tetapi juga sebagai lifestyle gitu, yang kita akan bicara ini dalam konteks yang lebih holistik gitu. Gimana? Oke, langsung aja kita lihat videonya. Berislam di era modern ini menurut Mbak Mela gitu ya, yang saya rasa kita terus maju dalam teknologi lah misalnya, peradabannya terus maju gitu. Kan kita nggak bisa dong terus menggunakan pemikiran-pemikiran lama gitu. Betul. Nggak bisa dong menggunakan konvensional thinking yang kita bawa hari ini, plek percis apa dan lain-lain, sehingga perlu ada yang namanya fluktuatif atau perubahan-perubahan gitu. Sepakat. Nah, Islam yang dinamis seperti apa sih yang kira-kira Mbak Mela bisa sampaikan bahwa ternyata Islam itu bukan hanya as a religion, tetapi juga sebagai lifestyle gitu, yang kita akan bicara ini dalam konteks yang lebih holistik gitu. Gimana? Oke, mulai dari mana ya? Jadi kan secara esensi kan memang berislam itu adalah sikap ya, adalah sikap ngikutin aturan atau filsafat kehidupan yang tercakup di dalamnya gitu. Oke. Nah, ada orang yang terpaku sama aturan-aturan terlepas dari apapun konteksnya. Ada yang melihat Islam itu ya tadi kayak sikap berserahnya itu gitu. Berislam itu maksudnya ya aku beriman, aku percaya, dan untuk urusan dunia aku nggak bisa merujuk pada hal-hal yang acuannya 1500 tahun lalu gitu, nggak harus kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya yang dilakukan ulama sebenarnya, ulama kontemporer. Jadi mereka selalu memperbaharukan nilai-nilai Islam gitu supaya tetap kontekstual dan relevan. Nah cuman ini kayak aku ngelihatnya ada semacam stagnansi ya, karena ustadz-ustadz sekarang atau ulama sekarang malah seolah-olah berlomba-lomba mengambil literatur yang paling lama. Jadi mundur. Bener, malah ngambil rujukannya abad ke-7, abad ke-8, kata imam ini, kata ulama ini gitu. Atau kayak waktu itu pernah gini, orang yang kemana, ada yang nyadur kayak di Twitter apa di mana gitu, orang yang bawa kertas kemana-mana itu adalah sifat sombong kayak gini. Terus gini, itu tuh kan waktu abad ke-7 kertas itu barang mewah. Cuma orang kaya doang, cuma negara yang bisa beli kertas. Makanya pas abad keemasan Islam, biaya untuk bikin perpustakaan itu emang mahal banget. Dan kesultanan mau bikin perpustakaan itu ada komitmen gede. Dan makanya mungkin bawa-bawa kertas kemana-mana tuh kayak bawa apa ya, kayak bawa Emas. iPad. iPad, nggak tahu iPad yang paling mahal kali. Ya oke. Kesannya kayak gitu. Sekarang bungkus gorengan sih ya. Kan? itu aneh banget. Dan postingan itu tuh sempat viral, orang-orang sempat pada kayak nge-retweet kayak wah aduh gua kemana-mana bawa kertas. Ada yang benar-benar menganggap itu secara literal gitu. Itu kan aneh ya? Aneh. Dan itu pasti berantem sama tukang gorengan sih lagi-lagi ya. Karena kan dipakai bungkus gitu. Anggaplah kita nggak punya pengetahuan tentang sejarah kertas gitu di abad ke-7, abad ke-8. Pokoknya kertas tuh baru mulai affordable tuh mungkin abad ke-11, ke-12 itu baru mulai mainstream gitu. Orang nulis di kertas, tadinya kan nulis di kulit atau di tulang, yang mana itu juga kan mahal ya, terbatas gitu. Jadi orang tuh nggak nulis karena kegiatan menulis tuh kegiatan yang fancy gitu, hobi yang mahal. Nah, nggak perlulah tahu sejarah tentang kertas. Tapi kan cukup baca teksnya aja itu udah ganjil. Iya. Kayak emangnya kita pernah ngelihat orang bawa-bawa kertas terus kayak ih tuh orang sombong banget kemana-mana bawa kertas kan? Kecuali mereknya Hermes, beda ya. Mungkin. Jadi sebenarnya kontekstualisasi kan kalau misalnya kita belajar konteks sejarah yang panjang dan banyak itu PR banget ya, banyak. Jadi
bagian itunya sebenarnya di-cut nggak apa-apa, kita lihat yang sekarang aja, kontekstualisasi sekarang. Kalau misalnya dia dirasa nggak fit, ya kita pertanyakan aja gitu. Itu tuh kenapa sih, karena nalar kritisnya kah, realitasnya kah yang kayak gini, ini sakral suci, kita nggak pernah tahu, yang penting ini disebut suci terus diikutin aja. Kan kita tahu misalnya hadis ya, kita tahu banyak hadis palsu kan. Dan kalau kita nggak menggunakan akal, nggak menggunakan critical thinking, ya diikutin aja tanpa sebuah filterisasi gitu. Itu tuh emang common atau emang di kita aja atau gimana sih? Ya aku nggak tahu ya. Tapi kayaknya common, mungkin juga seiring dengan syiar dakwah yang menekankan sikap kami dengar maka kami taat, itu Sami'na wa atona itu gitu ya. Jadi kalau udah dengar ya taat, nggak perlu nanyain lagi. Itu konten aku yang bahas kenapa babi haram. Sebenarnya kan aku nggak mempermasalahkan haram halalnya gitu. Aku nggak mencoba appeal ini tuh sebenarnya halal gitu. Tapi meskipun aku ada retorika gitu sih. Tapi itu nggak aku jawab. Itu emang retoris aja buat supaya follow up komen penonton gitu. Tapi yang aku pertanyakan adalah kenapa babi itu haram gitu, kayak kenapa? Karena aku komain dulu ya. Oke. Untuk sebagian orang udah nggak usah dipertanyakan, haram-haram aja gitu. Betul banyak banget respon yang kayak gitu. Padahal pendekatan yang aku ambil, aku tidak menantang kitab suci, aku tidak menantang hadis Nabi. Yang aku coba teliti kenapa orang-orang kenapa ini tuh laku gitu. Kenapa haram makan babi itu sangat-sangat dipatuhi sampai sekarang. Yang kalau ada orang makan kerupuk babi di kedai bakso tuh sampai orang pemilik kedai baksonya kan sampai ngancurin itu Iya, semua mangkoknya dibersihin lah apa. Kenapa sepatuh itu, padahal kan larangan bukan cuma makan babi. Iya. Kalau misalnya ada larangan korupsi berzina, tapi ada orang korupsi berzina di mana-mana, kita nggak sereaktif itu gitu. Benar banget. Kenapa? Makanya benar. Kenapa babi ini tuh dia korupsi, yang penting aku nggak makan babi loh, tapi korupsi gitu. jadi shortcutnya, jadi halal nggak, haram nggak? Iya kan, kalau misalnya halalnya kan nasnya udah mutlak, udah halal. Cuman yang waktu itu aku teliti itu sikap manusianya, kenapa mereka menerima dengan keras gitu bahwa babi itu haram gitu. Padahal kan di belahan dunia lain orang makan babi baik-baik aja gitu. Kenapa nih orang Arab nggak mau makan babi gitu? Terus kan teliti terus, ternyata dulu pas zaman besi, pas Iron Age itu, pas zaman besi, zaman perunggu, peternakan babi itu masih banyak di Yerusalem. Cuman ya lama-lama hilang, lama-lama punah. Yang aku bahas itu loh. Dan ternyata babi itu sangat menggunakan air banyak. Betul. Jadi secara ekologis itu nggak cocok sama iklim Saudi. Udah makan air banyak, konsumsi airnya banyak, beranaknya banyak. Jadi untuk maintain peternakan babi itu nggak etis secara lingkungan, jadi di-ban aja. Nah supaya orang-orang nurut ya dikunci aja, jadi hukum yang dosa. Yang sampai megangnya itu kayak najis mugolazo gitu. Sampai sepatu dibungkus mengandung kulit babi. Emang sepatu mau dimakan apa ya gitu? Itu kan menarik ya? Iya. Ya itu menarik sih. Iya itu. Nah bahkan menariknya lagi. Ini Ibu Bapak kenapa jadi semangat gini bahas babi sih, kenapa ya? Jadi kayak kelihatan lega gitu, gitu. Kelihatan lega gitu ya. Kayak oke gitu. Kayak gitu ya. Ya langsung tuh kan ya. Gitu kayak gitu. Terus ya. Menariknya lagi, Nabi Muhammad dan para sahabat itu nggak pernah ketemu babi. Oh gitu. Tapi secara teks kan secara teks di Quran babi ada. Nah ternyata teks pengharaman babi itu mirip banget sama perjanjian lama. Kalau perjanjian lama itu ya anggaplah 5.000 tahun sebelum Nabi gitu. Anggaplah zaman Nabi Musa ya. Kalau Nabi Musa itu sosok yang historis ya itu 5.000 tahun yang lalu. Dan memang banyak hukum-hukum yang bentuknya tradisi itu saduran dari perjanjian lama, dan itu wajar banget ya. Itu wajar banget karena kan tadi agama adalah adaptasi budaya. Nah jadi Nabi dan para sahabat juga nggak pernah ketemu babi, tapi yang mereka tahu ini
babi haram itu adalah tradisi lama. Nggak tahu deh babi bentuknya kayak gimana, tapi pokoknya yang namanya babi itu haram gitu. Ya. Jangan-jangan salah nama lagi ya? Nah itu juga Ya kasihan kan babi ya? itu juga ada perdebatan itu jadinya. Berarti kata khinzir, babi di dalam Quran, mereka nggak pernah ketemu khinzir, tapi kata ini ada karena ada dalam manuskrip lama gitu. Tapi di kamus klasik, khinzir tuh artinya rakus loh. Salah satunya. Salah satu pemaknaannya tuh bukan, ya balik lagi ya. Iya. Ini bukan ngomongin tentang si babinya, bukan. Tapi rakusnya gitu. Intinya gitu. Iya. Tapi Ibu Bapak ini masih misteri ya, hati-hati ya. Jangan happy dulu, jangan. Oke, terus itu kan berarti balik ya ke makin lama. Nah ini pembaharuan dalam konteks kedinamisan zaman, Mbak. Ya kan, bahwa Quran sebagai ya jurisprudensi tertinggi kita misalnya. Betul. Tetapi kan juga nggak bisa, let's say, nggak bisa dalam tanda petik ya, tidak bisa bahwa dinamis juga nih hidup gitu. Gimana menurut Mbak Mela? Kenyataannya kita memang sudah meninggalkan beberapa hukum dan beberapa hukum di Quran dan di dalam ajaran Islam kok. Contohnya? Sebagai konsekuensi budaya. Contohnya udah nggak ada transaksi budak. Oke. Kan dulu boleh. Oke. Tapi kan sekarang kan secara konteks udah nggak ada manusia yang diperjualbelikan. Oke. Atau misalnya kayak perang, misalnya apa ya, murtad dihukum mati kan udah nggak perlu. Jadi dulu kan konteksnya itu kan masyarakatnya itu bersuku-suku. Jangan dibayangin kayak kita sekarang yang sama tetangga bisa nggak kenal nggak masalah gitu. Kita kan hidup dalam unit kecil, dalam keluarga. Kalau dulu tuh harus satu suku. Satu area itu. Iya, biasanya tinggal satu area, satu suku, ada kepala suku, dan penting banget untuk kita berada dalam suku karena kita jadinya ada yang ngelindungin. Oke. Kalau enggak bisa dijajah gitu ya, atau apa diganggu gitu. Budak itu bukan bagian dari suku. Nah makanya mereka tuh gampang ya diklaim aja sama orang jadi milik terus dijual. Karena nggak ada yang ngelindungin budak. Nah kalau misalnya suku A, suku B, ada suku A nih jahat ke suku B, anggaplah dia mencuri atau memperkosa, itu berarti sama aja ngajak perang ke suku B. Itu juga kenapa pas zaman Nabi perang banyak banget. Ya nggak tahu ya, mungkin selama Nabi hidup tuh perang bisa ada 20-30 kali, mau itu perang kecil-kecil atau perang besar, karena emang perang antar suku kondisinya gitu ya, karena emang kondisinya gitu, kayak ada selek dikit ya pasti ribut gitu. Udah gitu kan kondisinya waktu itu kan Islam itu pembaharu ya, di tengah-tengah masyarakat yang ada yang pagan, ada yang Zoroaster, ada yang macam-macam. Jadi tentu ada resistensi, ada yang rese gitu. Ini ya ada yang membatasi dakwah Nabi, tapi itu jadinya clash, jadinya perang. Kita kan udah nggak perlu dakwah dengan perang karena ancamannya udah mungkin nggak ada ya. Kalau misalnya kita ngomongin Islam di sini kan kita nggak takut tetangga sebelah kita, wah itu apa tuh ajaran baru gitu. Atau sebenarnya mungkin low-key ada, cuman nggak sebarbar dulu. Udah gitu kan dulu sistemnya kan bukan negara dengan lembaga hukum ya. Dulu kan negara tuh belum ada. Yang kuat itu yang ekspansi. Yang invasi, yang ekspansi, dan itu juga cara Islam meluas ya. Bukan cuma dengan dakwah di mimbar, tapi emang menaklukkan suku-suku lain. Dan waktu itu kan Islam memang meluasnya lebar banget, makanya jadi imperium gitu, jadi kekhalifahan besar gitu. Karena memang caranya harus gitu. Sekarang kan kita nggak perlu gitu. Oke, itulah videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.